Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup manusia itu berawal dari sebuah cerita. Kenapa kita sampaikan sebuah cerita? Karena muasal manusia ini adalah cerita di mana Allah bercerita akan menciptakan, yaitu seorang manusia yang nanti pada saatnya akan dijadikan khalifah fil ardi, di mana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah sampaikan kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah dalam arti bisa bermakna pengganti. Kenapa? Karena sebelum Nabi Adam yang nanti akan menjadi khalifah di muka bumi yang disampaikan oleh Allah itu, sebelumnya sudah ada makhluk ataupun ciptaan Allah yang berada di muka bumi, yang disampaikan di dalam penjelasan Al-Quran, di mana ketika Allah menceritakan akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, para malaikat dengan nada protes mengatakan, bukankah dulu pernah engkau ciptakan satu golongan kaum yang mana kehidupan mereka, aktivitas mereka adalah hanya saling bunuh-membunuh. Dalam ayatnya diceritakan, yufsidu fil ardi wa yasfikut dima. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah. Dan Allah akhirnya dari apa yang disampaikan malaikat ini, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak kami saja Allah yang dijadikan khalifah di muka bumi? Golongan malaikat yang sudah tertestimoni, sudah terbukti, kami selalu membaca tasbih, kamu selalu mensucikanmu, tidak membuat kerusakan. Selama engkau ciptakan kami berada berpuluh-puluh, beratus-ratus, atau bahkan beribu-ribu tahun di surga, di alam malakut, kami tidak pernah membuat kerusakan. Akhirnya Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Kami lebih tahu, aku Allah lebih tahu daripada kamu semua, sesuatu yang kamu semua tidak mengetahui. Yang akhirnya keputusan Tuhan ini terjadi, di mana akhirnya singkat cerita Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung. Allah ciptakan langsung. Khalaqa basyara. Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia. Cikal bakal dari manusia ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam berkembanglah akhirnya Nabi Adam bersanding dengan Hawa. Semenjak masih berada di surga, Allah ciptakan jodohnya yang bernama Hawa. Dan dari Hawa ini akhirnya melahirkan keturunan-keturunan. Dalam riwayat Nabi Adam ini wafat setelah beliau melihat keturunan putranya berjumlah 4.000 keturunan dari dirinya, baru Nabi Adam ini wafat. Dari putra-putra Nabi Adam, dari awal sudah ada cerita
antara Qabil dan Habil, yaitu simbol manusia yang baik dan manusia yang jelek. Dan juga cerita berawal dari Nabi Adam turun ke bumi juga karena ada simbol syaitan atau iblis yang memang diciptakan Allah untuk mengganggu manusia, diciptakan Allah untuk menguji manusia atas ketaatan manusia kepada Sang Pencipta. Akhirnya Nabi Adam wafat, diganti, diteruskan para khalifah-khalifah yang akan menstabilkan kehidupan di bumi, yaitu seterusnya para nabi yang membawa tujuan suci Allah, membuat syariat atau membawa syariatnya Allah untuk mengatur manusia agar tercipta kehidupan yang baik. Akhirnya ada Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, dan seterusnya sampai Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kenabian semenjak Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah sampai hari ini sudah berjalan 1444 tahun. Perjalanan Nabi Muhammad penuh kisah, penuh cerita, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, yaitu kisah-kisah di mana kehidupan orang-orang yang memperjuangkan hak kemanusiaan, hak makhluk hidup, berusaha untuk menstabilkan keadaan, menegakkan kebenaran, menghilangkan kebatilan, menempatkan hak pada masing-masing tempatnya. Akhirnya wafatlah Rasulullah Muhammad SAW, diteruskan oleh generasi-generasi terbaik, yaitu para sahabat, berlanjut sampai para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Dalam perjalanan akhirnya tibalah pada cerita kita, cerita para ulama, cerita para kiai. Dan di penghujung perjalanan ini, di mana sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu sebagai penghujung para nabi. Rasulullah, setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi, dan zaman Rasulullah ini dengan kiamat itu sudah sangat dekat, sudah akan berakhir kehidupan dunia, akan berganti dengan kehidupan akhirat. Salah satu yang ada di depan kita kali ini adalah salah satu monumen Pangeran Diponegoro yang ketika masa muda bernama Heru Cokro atau Pangeran Alogo. Beliau adalah seorang pejuang pada era sekitar 1800-an yang terkenal dengan perang gerilya melawan Belanda, di mana Belanda dibuat stres, dibuat putus asa karena perjalanan kehidupan Heru Cokro atau Pangeran Diponegoro ini di dalam melawan Belanda, menghabiskan pengorbanan Belanda, menghabiskan harta yang banyak, dan tidak bisa pernah memenangkan peperangan dengan Heru Cokro atau Pangeran Diponegoro karena kehebatan beliau di dalam perang gerilya. Akhir dari cerita, akhirnya Pangeran Heru Cokro ini walaupun akhirnya diasingkan dan belum sampai bisa memerdekakan Indonesia, namun yang perlu kita catat, saya katakan dari awal tadi bahwa manusia ini berawal dari cerita dan juga berakhir dalam cerita. Maka sekarang yang berada di depan Anda ini adalah salah satu cerita monumental, cerita di mana kita akan mengikuti jejak para leluhur kita. Akan seperti apa cerita kita setelah kita mati? Apakah kita bisa meniru cerita-cerita orang yang sampai hari ini dikenang kebaikannya, sebagaimana Pangeran Diponegoro yang akhirnya dimonumenkan di depan alun-alun Magelang ini sebagai seorang pahlawan gerilya
seorang yang tanpa kenal takut, seorang yang berani mendedikasikan hidupnya untuk agama dan bangsa? Ataukah kita hanya akan berlalu setelah mati nggak ada yang mengenang, atau mungkin dikenang kejelekannya, dijadikan pelajaran agar tidak ditiru oleh orang-orang setelahnya? Tinggal hari ini bagaimana kita akan menentukan hal itu. Saatnya hari ini, saatnya kita menentukan. Setelah kita mati akan seperti apa adalah hari ini. Bagaimana kita berkarya, bagaimana hari ini kita berjalan melangkahkan kaki. Apakah kita mau menuju ke sesuatu yang indah di akhirnya, atau sesuatu yang malu kalau diingat ceritanya? Tinggal bagaimana kita mau memilih, itu adalah pilihan Anda. Demikian, semoga bermanfaat.